Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat mitra yang menjalankannya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nah, mitra, kita kembali lagi seperti biasa dengan pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Buat mitra yang ingin bertanya nanti tentang pembahasan kita di malam hari ini, entah itu yang terkait dengan topik yang akan dibahas ataupun di luar topik, silakan aja nanti di 08 186 dan di studio sekarang sudah ada Gus Edward Abu Bakar, baru saja menanyakan ibadah sholat maghrib ya. Assalamualaikum, selamat malam Gus Edward. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana baik ya Gus ya? Alhamdulillah Oh iya, baik. saya nggak tahu kalau kemarin itu beberapa hari kurang enak badan ya Gus. Aktif. Saya pikir jalan-jalan. Alhamdulillah. Ya baik Gus, tentunya seperti biasa ya, dalam pengajian Ba'da Maghrib ini ada saja topik yang akan diangkat ya. Silakan Gus, topik apakah itu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Al-Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhirat yang diberikan kebahagiaan, bahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Jerry. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya diberikan sehat walafiat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya Allah ijabah, dan mudah-mudahan Bang Jerry cepat nikah dan banyak duitnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Al-Gangga, hari ini yang berjudul 10 mutiara yang bakal hilang. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, terlontar satu pertanyaan Rasulullah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, apakah kamu akan turun ke bumi setelah aku tiada? Lalu malaikat Jibril alaihissalam menjawab dari pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ya Rasulullah, aku akan turun ke bumi untuk mengambil 10 mutiara hidup sepeninggal diri engkau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada malaikat Jibril alaihissalam. Mutiara apakah yang akan kamu ambil, wahai Jibril alaihissalam? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, al-awwalu arfa'ul barakata minal ardi. Mutiara yang pertama akan aku ambil dari muka bumi adalah keberkahan. Apakah yang disebut keberkahan? Keberkahan itu, kalau bahasa guru saya, uang 1 juta di kantong belum habis, udah datang 1 juta. Jadi cukup terus, tidak pernah daripada hidup kita itu kurang ataupun lama nih masuk lagi gitu ya. Namanya keberkahan itu, misalkan kita punya uang 100.000, belum kita pakai udah masuk lagi 100.000, itu berkah. Terus ada juga keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu apa? Walaupun kita hanya bisa membaca doa saja, tapi kita terpakai oleh masyarakat. Misalkan kita hanya bisa punya doa, sehingga doa itu bisa mendoakan orang lain, salah satunya berwasilah agar orang lain itu sehat. Lalu diambil ayatnya, doanya dibacakan, insya Allah orangnya tersebut sehat, itu adalah keberkahan.
Jadi walaupun hanya sedikit tapi berguna, begitu namanya keberkahan. Wathani, yang kedua, arfa'ul mahabbata min qulubil khalqi. Mutiara yang kedua yang akan aku ambil, kata malaikat Jibril alaihissalam, adalah rasa cinta atau mahabbah yang bersemayam di hati manusia. Kita lihat di zaman sekarang, rasa cinta kita atau mahabbah kita kepada manusia itu berkurang. Contoh, di zaman saya kecil, kalau ngelihat orang muda ataupun orang tua di pinggir jalan, misalkan jalan aja, kita ajakin, Pak mau kemana? Mau ke depan situ, boleh saya antar. Ataupun melihat orang jatuh gitu ya, ada simpatik, ada empatik gitu. Jadi dibantu, ditolong, bahkan ada di hatinya ada rasa cinta. Tapi di zaman sekarang lihat nih, kebanyakan orang tuh udah seujon aja, ya bukan salah manusianya juga, tapi memang karena manusia juga gitu ya. Maksudnya bukan dipukul rata, tapi ada manusia juga yang faktornya. Contohnya apa? Ketika orang sudah melihat medsos dengan mudah, lalu mengambil dengan mudah, maka rasa cinta itu untuk orang lain tuh tidak ada. Contoh, orang misalkan di daerah mana tidak menghargai orang tuanya, ataupun orang di daerah mana ada pura-pura main bersilaturahim, tiba-tiba rumahnya dicolongin. Nah, ini kan gara-gara manusianya rasa cinta itu hilang. Saya memang ingat betul waktu kecil itu banyak orang menolong, gampang menolong gitu ya. Misalkan orang jalan dan lain sebagainya, ataupun melihat orang tua, mau mana nek? Mau ke warung situ. Ayo saya anterin. Oh dia deket doang, gak apa-apa saya anterin. Nah, sekarang itu berkurang. Yang ketiga, wathalisu arfa'u sufqata min qulubil aqarib. Mutiara yang ketiga adalah rasa kasih sayang di antara keluarga, yaitu kasih sayang di antara keluarga semakin menipis. Kita lihat betul di mana-mana, di medsos, baik di berita, ada seorang orang tua yang tega membunuh anaknya, bahkan membuli atau menyakiti anaknya. Ada di balik juga anak begitu tega melawan orang tuanya sampai-sampai orang tuanya dibunuh. Ataupun ya maaf, kita harus berbicara jelas lah. Ada orang yang dibunuh bukan hanya dibunuh, tapi maaf dipotong-potong dan lain sebagainya. Begitupun ada juga fenomena istri menyakiti suami, suami menyakiti istri, bukan hanya menyakiti saja, tapi sampai-sampai nekat kesurupan, bahkan kata saya situ keiblisan gitu. Jadi mungkin dibunuh ataupun dicor, belum lama itu ya, dicor di suatu tempat. Ada juga anak kecil belum lama itu dibunuh sama orang tua lah, laki-laki. Lalu jasadnya itu digantung di sumur kerek, Bun, di sebelah rumahnya. Sumur kereknya itu ditutup berbahan terpal gitu ya, berbahan terpal. Akhirnya terbuka bahwa yang membunuh adalah seorang laki-laki. Dengan kita dengar di berita, apa sih alasannya? Karena dia berguru. Jadi itu anak buat tumbal. Nah ini kan jadinya rasa kasih sayangnya itu sudah hilang. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa dengan kasih sayang itu, karena takutnya sudah diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang keempat, warabi'u arfa'ul adla minal umara. Mutiara keempat adalah keadilan di hati para pemimpin. Terlihat di zaman sekarang, kita nggak bisa bicara si A dan si B, tapi kita sama-sama melihat, mitra, bagaimana pemimpin kita kok kayaknya tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Namanya pisau, aturan lebih tajam ke atas tapi tidak tumpul ke bawah juga gitu. Jadi sama-sama adil lah. Contoh, seorang nenek ya, dia ngambil kayu di kebun anaknya. Lalu di anaknya ini, nah ini nggak ada kasih sayang juga, nggak ada rasa mahabbah atau rasa cinta juga dan sebagainya, sehingga orang tuanya itu maksudnya digugat lah di pengadilan, akhirnya dipenjara. Tapi banyak juga para pejabat, para petinggi dengan luar biasa jumlahnya, bukan miliaran lagi tapi triliun, tapi mereka itu masih hanya diomongin, belum ada keputusan untuk
dipenjara lah atau dihukum. Ini adalah yang mana kita lihat. Saya tidak berbicara si A si B pemimpin ini enggak, tapi kita berpikirnya melihatnya pukul rata aja apa yang kita lihat, karena saya tidak begitu berpihak sana atau berpihak sini, tapi kita sama-sama ngaji melihat pemimpin kita banyak yang tidak adil. Mudah-mudahan selanjutnya kita memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakat, mensejahterakan masyarakat, bahkan mencintai, memberikan kasih sayangnya kepada masyarakat atau rakyatnya. Yang kelima, wal khamisu arfa'ul haya'a minan nisa. Mutiara yang kelima yang diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam adalah rasa malu. Ya, rasa malu yang ada di hati para wanita. Banyak berkata tuh wanita, wah ngomongnya sebakul kata orang Thai, ngomongnya banyak. Terus berpenampilan yang tidak punya malu lagi. Saya enak, kalau kata orang Jawa, saya enak dewe, sakarapmu gitu ya. Saya enak udel ya gitu. Nah jadi saya enaknya aja gitu. Terus bersikap yang tidak pantas. Ya maaf. Saya tidak berbicara yang tua dan yang muda, baik yang tua ataupun yang muda. Silakan berpakaian, tapi ingat yang sopan. Ingat, mungkin gara-gara diri kita orang jadi kerasukan setan. Mungkin dari omongan kita tuh Bun, kurang ajar lu. Nah orang dendam, orang sakit hati. Mungkin dari pakaian kita terjadilah pelecehan seksual dan lain sebagainya, karena ya simpel begini, ya kucing dikasih ikan gitu ya, ikan disodorin di di depan kucing bakalan ngejar, kecuali kucing yang kenyang aja masih ngejar, masih nyium gitu kan ya. Nah ini logikanya aja. Maka di zaman sekarang sudah sangat terlihat ini yang kelima, yaitu rasa malu yang ada di hati para wanita. Salah satunya banyak berkata, atau kalau kata Bang Jari tadi bahasa Betawinya omongannya sebakul gitu ya. Terus berpenampilannya tidak etis lagi lah. Tidak, kalau kita berbicara gini, dia mungkin non Islam kali, oke nggak apa-apa. Mungkin di agama non Islam seperti itu diajarkan, tapi kebanyakan, bukan saya menjelekkan Islam, tapi kebanyakan tuh anak-anak Islam, orang-orang Islam gitu ya. Tolonglah ya yang mendengar, ajarkan anaknya atau ajarkan dirinya atau ajarkan saudaranya. Takutnya dengan berpenampilan begitu, banyak berkata yang tidak penting, bersikap yang tidak pantas, takutnya ajal itu kan kapan aja Bro datangnya. Takutnya ketika berkata tidak penting, berpenampilan tidak baik, dan bersikap yang tidak pantas, ajal datang. Takutnya su'ul khotimah. Makanya ya siap-siapin aja untuk memperbaiki diri agar ajal itu pantas kita terima, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang keenam, wasadisu arfa'us sabara minal fuqara'i. Mutiara yang keenam adalah rasa sabar orang fakir itu diambil, orang miskin. Fakir miskin. Fakir ini lebih sedih daripada orang miskin Bun. Jadi miskin itu mendingan, orang fakir itu kacau lah. Jadi rasa sabarnya udah berkurang. Dikasih begini, dikit amat, astagfirullah. Dikasih ini yang nawarnya ono aja gitu kan ya. Jadi kurang bersyukur, jelas kurang bersyukur. Seharusnya alhamdulillah. Kadang-kadang gini Bun, diperhatikan aja, saya nggak butuh gitu. Jadi omongannya itu tidak pantas karena ada rasa tidak sabar, itu pasti dia tidak bersyukur. Padahal nyata apabila kita tidak bersyukur, maka kita termasuk orang yang kufur. Kalau kita kufur, azab Allah sangatlah pedih, bukannya diuji biasa lagi, tapi azab Allah sangatlah pedih. Azab itu udah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, wasabi'u arfa'ul wara'a wa zuhda binal ulama. Yang ketujuh ini, mutiara ketujuh adalah wara' dan juhud dari para ulama. Wara' adalah sangat berhati-hati menjaga diri dari yang subhat dan yang haram. Sedangkan zuhud itu hatinya yang tidak mementingkan harta, dunia, dan sekelasnya. Keduanya merupakan ciri-ciri seorang ulama. Jika waro
dan juhud telah hilang dari ulama, maka nilai jati dirinya tergores. Ulama jati dirinya tergores, maka Islam pun tergores. Ulama jati dirinya jatuh, maka Islam pun jatuh. Bagaimana biar ini? Maka kita mendoakan juga. Kita tidak bisa menyarankan saja, tapi doa lah yang paling utama untuk kita mendoakan siapapun, khususnya buat diri kita. Kita doain ulama kita mudah-mudahan tambah banyak yang waro, tambah banyak yang memiliki sifat zuhud. Waro itu nggak bisa disogok gitu Bun. Ya, zuhud itu juga sama, tidak bisa disogok. Jadinya kadang-kadang ulama ini membela yang nyogok gitu ya. Maksudnya gampang di lobby, gampang di negosiasi. Mudah-mudahan ulama kita tambah baik dan tambah membaik. Yang ke-8, wathaminu arfa'u sakha'a minal agniya. Mutiara ke-8 adalah kedermawanan orang-orang kaya. Di zaman sekarang nih banyak orang kaya itu kurang dermawan. Sekali dermawan dibikin konten. Ya. Sekalinya dermawan baik sama orang konten. Ya mudah-mudahan mereka ikhlas. Mudah-mudahan mereka tulus gitu ya. Tapi coba kita lihat, banyak orang kaya itu kurang dermawan. Dermawan itu dia mau berbagi. Contoh, Islam mengajarkan misalkan sebulan sekali dia ngumpulin orang-orang kampung nih. Orang-orang kampung, ayo kita kumpul makan di rumah saya gitu ya. Ini udah nggak ada. Saya belum jumpa, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan semakin banyak. Dan rasa ketakutan kita terhadap orang kaya yang tidak dermawan itu tidak ada. Mudah-mudahan masih banyak yang dermawan. Wattasi'u yang ke-9 arfa'ul Qur'an. Nah ini lebih bahaya nih. Mutiara ke-9 adalah mengangkat Al-Quran, yaitu menghilangkan ruh dan khasiat Al-Quran itu sendiri sebagai panduan dalam kehidupan. Di zaman sekarang banyak orang cuek, tidak mementingkan Al-Quran lagi gitu. Padahal Al-Quran inilah sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu membaca suratul Fatihah agar kita berjumpa, melihat, ketemu dengan jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Kita membaca Al-Qur'an dan kita mengagungkan Al-Qur'an, bukan hanya membaca tapi mengagungkan Al-Qur'an. Bahkan syukur-syukur mempelajari Al-Qur'an. Alhamdulillah, itu artinya apa sih? Kita baca. Syukur-syukur kita ketemu gurunya, Ustaz, saya pengen belajar Al-Quran, bukan hanya membaca, tapi saya bisa memahami Al-Quran. Ini syukur, alhamdulillah, nikmat. Tapi jangan sampai kita cuekin Al-Quran. Banyak nih Bun di antara kita, saya pun termasuk, itu Al-Quran di rumah kita banyak. Bahkan surat-surat Yasin dan lain sebagainya itu banyak di rumah, tapi pada berdebu. Ada di atas lemari, ada di lemarinya, ataupun di meja buku-buku anak dan lain sebagainya. Mereka tuh ada Al-Quran, surat Yasin, bacaan ini dan lain sebagainya ada. Cuman sampai berdebu. Kenapa berdebu? Berarti nggak dipegang, berarti nggak dibaca. Nah, sayang kita ngumpulin doang gitu. Lebih baik kita anterin ke masjid. Jadinya diwakafkan tuh bacaan kita Al-Quran gitu, diwakafkan biar banyak yang baca dan kita dapat pahala. Dan jangan sampai kita wakafin doang, tapi kita juga butuh kudu mesti membaca Al-Quran. Sedangkan sama-sama pernah kita dengar, saya pernah membahas Al-Quran itu memberikan syafaat di yaumil akhir. Sebelum seorang manusia masuk ke liang lahat, Al-Quran itu sebelum kita dimandikan berdiri di atas ulu hati kita tuh, dada kita tuh, berdiri. Terus habis dimandikan, setelah dikafani, dia berdiri di atas ubun-ubun kita, menunggu terus mendampingi itu almarhum atau almarhumah sampai masuk ke liang lahat. Orang-orang pada ninggalin, keluarga pada ninggalin tuh Al-Quran langsung negor dia. Kalau bahasa Bang Jerry, bro, lalu siapa gitu, bro aja kenal gua kagak lo gitu kan ya. Kita kan panik tuh, jalan di kuburan sendiri dan lain sebagainya. Gua Al-Quran gitu, simpelnya gitu, gua Al-Quran. Jadi ditenangin, jangan takut, ada gua. Sampai-sampai malaikat munkar nakir aja ketika mau nanya dibilangin sama Al-Quran. Wahai para malaikat, silakan nanya. Abis kalian nanya, saya tetap ada di sini menemani dia, mendampingi dia sampai yaumil
kiamah sampai yaumil akhir. Luar biasa itu Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran yang terus baca dan mempelajari. Jangan bilang oh, harus banyak, pelan-pelan aja lah gitu. Misalkan suratul Fatihah sekian ayatnya gitu, jumlah ayatnya. Kita baca pelan-pelan satu hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Hari besok Alhamdulillah, nggak apa-apa. Lebih baik dikit tapi continue gitu daripada banyak. Kapan dibacanya? Nah, yang ke-10 wal ashiru arfaul iman. Mutiara yang akan diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam dari muka bumi ini, yang ke-10 adalah keimanan, keyakinan. Kita udah banyak nih, udah banyak terlihat pada diri manusia, rasa keimanan dia tuh luntur, bahkan hancur. Bagaimana rasa keimanannya kok luntur bahkan hancur? Ketika dia mau sholat, padahal dia paham agama, dia bilang ntar aja. Ketika dia mau membaca Al-Quran, ntar aja. Ketika dia mau dermawan, ntar aja. Ketika dia mau menunjukkan rasa cintanya, kasih sayangnya, ntar aja. Padahal kita selalu mengingatkan tuh, bahkan akafa bil mauti wa idza. Cukup kematian itu menjadi nasihat yang nyata buat kita. Kalau kita terkadang nggak percaya tuh sama kuburan pun, padahal kuburan itu terlihat depan kita. Kita lebih percaya sama orang yang cerita mimpi. Misalkan saya cerita sama Bang Jerry, tadi malam saya mimpi begini, itu Bang Jerry percaya tuh. Nggak ada tuh Bang Jerry, bohong lu, siapa saksinya? Kan nggak mungkin orang mimpi ada saksinya. Sedangkan kuburan itu kelihatan tapi orang nggak percaya. Kalau kita akan seperti itu gitu ya. Padahal kematian itu sering kita lihat di sana kematian, kita cuekin. Maka daripada itu kuatkan iman kita. Kita percaya kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Nabi Muhammad, yakin kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Al-Qur'an, yakin kepada Al-Qur'an, dan juga kita harus memberikan rasa cinta, rasa kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itulah mutiara-mutiara yang paling berharga. Bila satu persatu hilang dari masing-masing kita, maka itu namanya kiamat kecil. Tetapi bila hilang satu persatu di tengah-tengah seluruh umat di manusia, maka itulah awal kiamat besar. Oleh karena itu, selagi kita masih ada nafas dari kehidupan kita, mari masing-masing menjaga mutiara yang paling berharga dari kepunahan itu semua. Karena kita takut hidup ini nggak ada artinya. Jangan sampai hidup kita sia-sia. Jangan pernah berkata, oh hidup saya udah kaya, berarti saya udah bagus. Enggak. Yang dilihat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu bukan kekayaan kita, tapi taat kita kepada Allah. Bukan yang terbaik, tapi kita mau menjadi baik. Pelan-pelan, alon-alon, sing kelakon, mulai berhitung dari satu persatu. Insya Allah, Allah berikan kemudahan dan kita menjadi manusia yang diizinkan oleh Allah, yaitu manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya baik, Haturun Gus Edward sudah memaparkan topik yang tadi dibahas, yaitu 10 mutiara yang bakal hilang. Nah ini 10 mutiara ini, 10 item yang tadi diuraikan tentu berkaitan dengan kehidupan kita ya. Dan ini pada saat kapan nih malaikat Jibril mengambil 10 mutiara ini? Setelah Nabi Muhammad meninggal. Berarti udah mulai lama, Bun. Udah mulai lama. Sekarang sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Jadi kita oh iya gitu. Ya, kalau kita cermat ya mungkin kita teliti, memperhatikan. Ya, saya tertarik dengan yang ke-9, menghilangkan roh Al-Quran dan atau kurangnya orang-orang yang menjauhi Al-Quran. Lalu apa hukumannya atau apa sanksinya bagi orang yang menyia-nyiakan Al-Quran? Padahal Al-Quran yang tadi Gus bilang numpuk di rumah, kemudian satu pun tidak dicolek, apalagi dibaca. Nah ini bagaimana? Baik. Orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, ya berarti tidak yakin dengan kalimat Allah. Karena Al-Quran itu adalah kalimat Allah. Nah, jadi yang menyia-nyiakan, ya bahasanya ya dia berdosa. Ya, dia berdosa, dia tidak mendapatkan kebaikan. Makanya tadi saya bilang, daripada menyia-nyiakan, dosa tambah dosa gitu pun. Yaitu bukan hanya tidak membaca, tapi menyia-nyiakan juga. Mendingan udah anterin aja. Mungkin ada majlis taklim, ada masjid, ada musola, anterin itu Al-Quran, taruh di masjid, karena di masjid itu tempat ibadah.
banyak orang yang membaca Al-Quran itu lebih baik daripada simpen aja, oh ini Al-Qurannya bagus, gak usah deh saya kasih. Ya tolong dibaca, jangan ditaruh. Jangan ditaruh aja gitu ya. Iya, baik. Ya, baik mitra Jalan Siar yang ingin bertanya silakan di 08318613 atau mungkin di medsosnya Gus Edward Abu Bakar, di sana sudah tampil ya. Lalu Gus, ini bagaimana mengenai kedermawaan orang kaya yang telah hilang ya, telah hilang kedermawanannya, sementara di kiri kanannya mungkin kehidupannya begitu jomplang ya. Nah ini apa yang harus kita lakukan, terus bagaimana untuk seorang kaya yang kurang dermawan ini? Ya kalau ada orang yang kaya, saya ngomong ini bukan ada maunya ya, tapi insya Allah menjadi nasihat khususnya buat saya. Kalau ada kelebihan ya kan baiknya itu disedekahkan, diinfakkan, dihadiahkan. Karena setiap harta benda, uang dan lain sebagainya itu ada rezeki orang lain pertama. Yang kedua, kalau kita salurkan dengan infak, sodakoh, hadiah atau wakaf dan lain sebagainya, itu menjadi sodakotun jariyah yang kemarin kita bahas tuh. Ada 3 amal yang tidak akan terputus gitu ya. Misalkan ada orang nih punya duit 1 juta, gak usah gede-gede lah. Dia ada niat ada di depan dia atau orang di masjid jauh dan lain sebagainya, ada masjid yang lagi direnov atau lagi dibangun. Anterin bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, niatin seperti itu. Kita ingin beribadah kepada Allah. Dan kalau bahasa umumnya walaupun di Islam nggak ada buang sial gitu. Jadi kalau sial itu jangan dikumpulin ya, tapi dalam Islam nggak ada yang sebutnya buang sial, tapi insya Allah berbagi tapi datangnya berkah gitu ya. Maka bagi tuh, kalau kita tumpuk aja itu penyakit tambah banyak, nanti berdampaknya ke diri kita sendiri itu. Makanya syukur-syukur para dermawan mau ngumpulin ya nggak usah sebulan sekali lah, setahun sekali gitu ya, ngumpulin anak yatim di rumahnya, dibacakan doa. Habis dibacakan doa mereka dikasih uang mungkin atau dikasih bingkisan gitu ya, baik mungkin buat sekolah ataupun buat makan ataupun buat pakaian harian dan lain sebagainya. Silakan masing-masing improvisasi. Maunya bagaimana silakan. Habis udah diberikan itu kan nanti anak yatim mendoakan, keberkahan datang. Dan yang ketiga, ketika kita mau memberikan harta benda dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan dibalikkan sama Allah yang berlipat-lipat ganda. Misalkan dengan ikhlas, ya Allah saya pengen 1 juta. Percaya atau tidak, pertama pekerjaan kita tambah lancar. Yang kedua, orang tambah senang dengan kita. Bukan yang kita kasih tadi tuh, orang lain yang tidak kita tahu kita sedang beramal di tempat lain, itu Allah gerakan tambah senang sama kita, cinta sama kita, peduli sama kita, sehingga kita melihat banyak keutamaan itu. Maka banyak orang yang sudah senang dengan sedekah, dia sedekah terus pun, karena sangat terlihat jelas. Kalau kita mau hidup bahagia, salah satunya bersedekah, berinfak, memberikan wakaf, memberikan hadiah kepada siapapun. Yang penting niatnya nawaitu lillahi ta'ala, di jalan Allah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Gus, jangan takut miskin untuk berbagi atau sedekah kepada orang lain yang kurang beruntung gitu. Betul, betul Bun. Karena kalaupun kaya raya kemudian harta ditumpuk, itu penyebabnya apa? Kalau disebabkan nanti akan terjadi apa? Jika tidak dimanfaatkan untuk disedekahkan. Satu, jangan pernah nanya kenapa sih saya kan memberikan nafkah kepada istri, mencekolahkan anak saya. Kenapa sih pada ribut gitu ya? Karena tidak ada rahmat di rumahnya. Rahmat Allah itu kita raih salah satunya memberikan hadiah, infak, sedekah, wakaf. Jadi ketika kita mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah kirimkan rahmat di rumahnya. Allah akan kirimkan rahmat di dirinya, keluarganya, anaknya dan lain sebagainya. Jadi yang dapat keberkahan itu bukan hanya satu, tapi siapapun. Nah, kalau kita numpuk-numpukin aja, di rumah ada keributan, di pekerjaan ada gesekan, di jalanan mungkin ada masalah aja dan lain sebagainya, ataupun ada lagi, kok ini masalah nggak kelar-kelar. Banyak ulama mengatakan dari nasihat Nabi Muhammad, dengan sedekah kita akan membaik dan kita mendapatkan keberkahan dan bahkan tidak akan miskin dengan sedekah itu.
Lalu Gus, berapa kali malaikat Jibril turun ke bumi untuk melihat Mengambil. mengambil kenikmatan? Kalau bicara malaikat turun ke muka bumi ini tidak terhitung, Bun. Jadi tugasnya malaikat Jibril alaihissalam adalah akan memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW tidak lagi hidup di muka bumi ini, sedangkan malaikat Jibril turun mengambil ini enggak sekaligus, Bun. Bahasanya gue liatin dulu loh, masih ini enggak, masih peduli enggak, kalau peduli entah, gitu ya. Jadi enaknya kita sebagai manusia, kalau kita masih peduli, malaikat Jibril enggak ngambil. Nah, misalkan ruh dan khasiatnya, karomahnya daripada Quran enggak mau diambil, ayo jangan sampai dijual, kita diambil nih, gitu ya, bahasa simpel gitu. Terus kedermawanan para orang-orang kaya yang dermawan, bagaimana biar nggak diambil itu kedermawanannya? Ya ayo pelan-pelan, dari sedikit-sedikit kita membantu orang lain. Jadi ada pertanyaannya, kitanya mau nggak gitu? Allah mah gampang banget ngambil kapan aja gitu, Bun. Bahasanya kalau kita mau hidup enak, ya enakin gitu. Ambil tuh kesempatan itu atau faedah-faedah itu agar tidak diambil faedah itu sehingga kita mendapatkan keburukan bahkan kerugian. Ya, baik, kita siang masih di gelaran pengajian Badan Maghrib bersama Gus Ebal Abu Bakar. Tentunya buat mitra sangat berharga sekali jika disayangkan sekali jika 10 mutiara yang bakal hilang ini benar-benar terjadi di muka bumi ini, dan kita sudah mungkin merasakan, melihat sedikit demi sedikit. Nah, ini tertanda yang kurang baik kali ya Gus ya. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk agar kita mempertahankan 10 mutiara ini yang paling tidak jangan bilang bablas lah gitu ya. Masih ada sisa-sisa yang bisa agar kita dipertahankan ya. Ya, salah satunya itu kita menjaga terus melanjutkan apa mutiara-mutiara itu kita lanjutkan. Salah satunya ya paling minimal itu rasa cinta dan kasih sayang kepada makhluk, kepada manusia. Misalkan orang tua, rasa cintanya diri kita tambahin. Jangan melihat kesalahan, tapi lihat keberkahan. Orang tua kita mungkin banyak salah sama kita, mungkin gitu ya. Tapi yang kita lihat bukan kesalahan dia, tapi kita lihat adalah keberkahan. Surga ada di bawah telapak kaki ibu, dan seorang ayah itu adalah kepala sekolah pertama buat keluarganya, buat anaknya. Maka lihatlah kesempatan itu. Yang kedua, lihat ridho Allah ada di ridhonya orang tua. Kita mau dapat ridho Allah, tapi nggak ada rasa cinta, nggak ada kasih sayang orang tua, ya nggak dapet lah gitu ya. Makanya udah sayangin dulu mama, papa dan lain sebagainya. Bahkan keluarga-keluarga kita yang lain, adik kita, kakak kita, saudara-saudara yang lain juga kita memberikan kasih sayang itu, rasa cinta itu, agar mutiara itu ada sama kita. Takutnya kan kita udah amat, waduh. Jadinya ntar makanya di sana musibah itu teguran semua. Karena kita udah gak peduli satu sama lain. Makanya gini, dalam satu rumah kepedulian itu nggak ada, waduh kacau, neraka itu. Makanya yang paling terpenting adalah, kan kalau bahasa kerennya Bang Jerry bisikin saya itu bahasa keren, solidaritas. Iya, bahasanya tinggi banget Bang Jerry itu. Bener juga, kalau nggak usah di geng kita lah, nggak ada kasih sayang. Yang paling utama itu di rumah dulu, sama mama kita ada solidnya, ada simpatiknya, ada rasa kasih sayangnya, kita tumbuhkan dari dalam dulu. Misalkan kita sama saudara ini kayaknya ngeselin mulu gitu, terus bisanya seenaknya dia ngomong dan lain sebagainya, udah jangan pakai diterusin itu, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki itu semua untuk diri kita, dan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus minimal dari 10 mutiara itu rasa kasih sayang, rasa cinta ada sama kita, buat makhluknya Allah, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah minimal. Baik Gus, sebelum meninggalkan buat siang, mungkin saya ingin bertanya juga ini berkaitan dengan yang poin yang ke-6, fakir, mungkin rasa sabar atau kurang bersyukur. Ini sepertinya banyak terjadi di antara kita ya. Betul. Kurang bersyukur ya, cuman kita kadang-kadang nggak menyadari gitu kan. Dan kita dapat nikmat gitu kan. Nah, nikmat itu kan nggak selalu berupa materi atau uang ya. Betul.
Misalnya nikmat kita jalan nggak kesandung aja itu udah nikmat gitu. Lalu bagaimana ini mempertahankan rasa bersyukur ini agar di kalangan katakanlah untuk keluarga kecil gitu, agar selalu bersyukur, jangan yang menjadi fakir atau rasa sabarnya hilang. Ya, dia kalau hidupnya begini, kalau hidupnya dia belajar untuk SOP-nya Allah, banyak cara-cara gitu ya agar Allah memberikan ridho kepada kita. Kita lihat dan muncul rasa takut. Pertanyaannya gini, kalau kita kurang bersyukur, kurang sabar, kurang nerima lah gitu, bahasa umumnya kurang nerima lah, mau nggak diajab sama Allah? Kita aja udah ada di diri kita tanamkan, ya Allah saya nggak mau diajab, udahlah saya nerima lah, legowo gitu ya, saya jalanin aja, saya terima ya Allah begini. Dengan rasa itu Allah senang. Dengan rasa senangnya Allah akan berikan banyak upaya untuk menyenangi seorang hambanya, karena dia bersyukur. Bersyukur itu kan minimal tuh bahasa umumnya tadi saya katakan nerima. Jangan bilang gini nih, ketika suaminya pulang dapat rezeki dikit, dikit banget, cukup nggak cukup ini gitu kan ya, buat ini, wah, suami dari luar mungkin kejemur, kepanasan dan sebagainya, dia tambah pusing, tambah berantem dah. Tapi coba siram dengan kebaikan, Neng ada segini nih dapat dari tadi, udah alhamdulillah, semoga Allah berikan keberkahan, kalimat pertama. Yang kedua, Bang, dengan seperti ini kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan tambah yang banyak. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, pelan-pelan deketin Allah. Sholat gitu ya, baca Al-Quran gitu ya. Wah, baca waqiah nih, saya dengar di TikTok nih gitu ya. Wah, baca waqiah ini mendatangkan rizki yang tidak diduga. Nah, baca udah. Baca sholawat nih. Dengan baca sholawat ini banyak pertolongan dari Allah, banyak rizki, banyak duit. Udah baca. Nah, dari amalan-amalan itu yang kita tahu silakan dibaca. Tapi bicara amalan ya, cari guru. Jangan nyomot di mana-mana baik gitu ya. Takutnya stres. Tanpa guru soalnya nggak ada yang bimbing. Karena ilmu tanpa guru tertolak, terputus. Bagaikan kita berbicara berguru dengan iblis, dengan setan. Contoh, di mana di musola kan sering saya tanamkan awal-awal tuh. Ada masjid, ada musola, ada ustadz tahu nggak salawat, misalkan salawat Jibril? Oh tahu. Ijazah ke saya Pak Ustadz? Saya udah hafal nih gitu. Niat di medsos, cuman saya belajar sama Ustadz ya gitu. Oh ya udah, saya baca Ustadz ya, iya baca. Misalkan kata Ustadznya sekian ya bacanya, iya niatinnya begini. Itu namanya punya guru, ataupun bahasanya ada yang ngasih, Bun. Jangan ditanya, lu baca salawat Jibril, baca dari siapa? Dari medsos, dari TikTok, sampai mau tanggung jawab. Walaupun di medsos, di TikTok, di lain sebagainya, itu banyak ustadz yang berbicara, tapi kita kan nggak ketemu langsung, hanya menyaksikan. Tidak kita menyaksikan, tapi dia tidak menyaksikan kita. Maka kalau ada amalan-amalan itu ya silakan gerakan hatinya, datengin. Jangan ustadz yang viral dulu, jangan ustadz yang terkenal dulu, tapi ustadz yang deket tuh, ada musola, majelis taklim, samperin, minta ridhonya, minta ilmunya, minta amalannya, biar kita tambah baik. Jangan yang jauh disamperin, yang deket dicuekin. Kampung kita hancur, orang lain yang viral yang bantuin nggak mungkin. Jadi intinya tanyakan pada ahlinya biar nggak sasar ya. Iya, betul. Ya Gus, baik, ini sepertinya ya, bukan saja misalnya yang kita rasakan musibah, kesulitan, kekurangan, ya, ekonomi murah-marit. Ini bukan saja hal-hal seperti itu yang kita rasakan, tapi juga misalnya orang atau yang berlimpah harta, orang kaya itu sebagai ujian atau cobaan ya Gus? Bahkan orang kaya tambah lebih pusing daripada kita. Gitu ya? Contoh. Yeah. Kalau saya mah mau punya motor doang, tidur enak kok. Tapi orang kaya mau tidur, motor mobil 3. Belum lunas semua ini, yang satu 10 juta, yang satu ini angsurannya, waduhnya banyak. Makanya kita yang di bawah ini ya terus kita girang loh, berarti kita nggak gampang stres. Stres itu kan tergantung kitanya. Kalau kita menikmati, insya Allah ya enak-enak baik. Jadi ambil positifnya aja ya. Iya, positifnya. Nggak usah tergiur dengan harta berlimpah kalau memang tidak nyaman atau tidak. Kalau ngerepotin jangan dah. Walaupun kita juga pengen punya rumah gede, mobil sabrak-abrak, bahasa orang Betawi sabrak-abrak, nggak 10 itu, abrak-abrak, mungkin punya showroom di mana-mana. Nah, terus mungkin usaha di mana-mana, pengen kita gitu. Tapi jangan pernah gini,
Ya Allah kapan, ya Allah kapan, Allah dimarah-marahin. Tapi nikmatin sehingga Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan itu semua dari apa yang kita sudah terima, dari apa yang sudah kita miliki. Ya udah, misalkan kita sampai mati begini-gini aja gitu. Ya udah nikmat, berarti hidup kita seperti ini, dan tanggung jawabnya lebih kecil daripada orang yang banyak harta. Satu motor ditanyain, ini buat apa? Dua motor ditanyain, ini buat apa? Tapi kalau satu motor, ini buat apa? Udah kelar. Ini bahkan lebih khawatir lagi kalau punya mobil nggak ada kandangnya. Nah, itu. Takutnya kan dibaret juga kan mahal ya. Pernah kita bahas tuh. Orang parkir sembarangan, makanya saya bilang beli parkiran dulu baru beli mobil gitu. Saya pernah lewat ya, di jalan lah mau pulang gitu, terus di situ ditulisin gede-gede ya, lewat cetakan gitu. Terus katanya bikin garasi dulu kalau pengen punya mobil. Betul. Kalau pengen beli mobil. Saya setuju, Bun. Kadang-kadang bikin macet. Ntar lecet marah. Iya, baik. Baik, Gus Edward Abu Bakar, baik sekali atau bagus sekali ini topik yang dibahas malam ini, yaitu 10 mutiara yang bakal hilang. Aduh, banyak sekali ini, segala kalau diuraikan ini bisa habis karena kita nggak bisa. Baik Gus, tentu saja sebelum meninggalkan ruang siar, silakan mungkin akan ada yang disampaikan untuk perjumpaan kita di pengajian pada malam ini. Baik Mitra Gangga, 10 mutiara itu saya ulang. Mudah-mudahan itu bisa kita catat di rumah ataupun kita hafal gitu ya. Kalau enggak juga, saya bukan promosi, selalu setiap pengajian ini ada live streaming di TikTok saya. Dan habis itu saya buang ke YouTube saya. Biar apa? Biar orang yang ngedengerin gak kelewatan. Nah, soalnya bisa dengerin lagi gitu, Bun. Jadi ada 10 mutiara yang bakal hilang, yaitu yang pertama, mutiara yang akan diambil oleh malaikat Jibril adalah keberkahan. Yang kedua, rasa cinta yang diambil oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, rasa kasih sayang. Yang keempat, itu adalah pemimpin yang tidak adil. Yang kelima, itu rasa malu yang ada di hati para wanita. Yang keenam, itu adalah rasa sabar orang-orang fakir. Yang ketujuh adalah sifat waro dan juhud pada dirinya ulama. Yang kedelapan adalah kedermawanan orang-orang kaya itu berkurang, bahkan jangan sampai hilang ya. Yang kesembilan itu adalah diangkatnya ruh atau karomah atau khasiatnya atau simpati kita kepada Al-Quran. Terus yang kesepuluh itu adalah yang diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam adalah keyakinan kita baik kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada orang tua, kepada masyarakat yang lainnya. Kita rasanya curiga aja gitu ya, buruk sangka ya, jadi gitu. Mudah-mudahan itu semua bisa kita munculkan lagi. Insya Allah masih banyak kesempatan untuk kita memperbaiki. Dari 10 mutiara itu tidak akan hilang. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa, aminkan doa saya. Mudah-mudahan dengan asbab mengaminkan doa saya, doa-doa kita, hajat kita, permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada masalah, mudah-mudahan masalah itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan, dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma rizqna kamalan mutabatilahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.